Pernikahan itu harusnya jadi momen paling bahagia dalam hidup seseorang. Momen sakral, penuh doa, harapan, dan cerita indah buat masa depan. Tapi gimana kalau justru sejak hari pernikahan, hidup seseorang malah berubah jadi mimpi buruk? Bukan cuma soal masalah rumah tangga, tapi teror yang pelan-pelan ngancurin mental, nyawa, bahkan anak yang gak bersalah. Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia, Season 3. Segmen di mana kita bakal ngebahas dunia-dunia penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Di episode kali ini, kita bakal ngebahas kisah teror, santet yang katanya bisa nyasar sampai darah turunan. Ya, santet Getih Ireng. Cerita ini datang dari seorang perempuan, sebut saja namanya Rina. Dia seorang ibu dengan satu anak perempuan yang sekarang berusia 7 tahun. Rina lagi hidup dalam ancaman santet yang katanya bakal ngebunuh dia dalam waktu 4 bulan. Yang gak disangka-sangka, semua ini bermula sejak hari pernikahannya. Di tengah acara resepsi, listrik gedung tiba-tiba padam. Bau gosong langsung nyebar ke seluruh ruangan. Semua tamu panik, mengira akan ada kebakaran. Tapi setelah dicek, instalasi listrik normal, mesin diesel juga aman. Ternyata sumber bau gosong itu dari bak air pendingin yang isinya sampah dan bangkai tikus. Bayangin Sourcers, di hari paling penting dan sakral, ada orang yang setega itu ngelakuin hal kayak gitu. 3 hari setelah menikah, Rina dan suaminya pindah ke rumah baru di pinggir kota Es, Jawa Tengah. Rumahnya kecil, di seberangnya ada kebun warga. Hari pertama masuk, lantai rumah penuh tanah di setiap ruangan. Padahal 2 jam sebelumnya rumah sudah dibersihkan. Malam pertama di rumah itu terasa panas. Meskipun AC sudah disetel serendah mungkin, hawa pengap itu terus terasa. Dan hampir setiap hari Rina menemukan butiran tanah entah dari mana, terutama di dapur. Karena merasa nggak nyaman, akhirnya diadakan pengajian syukuran rumah. Sebelum acara dimulai, seorang kakek tua datang lebih dulu. Tubuhnya kurus, mengenakan koko hitam. Rina mengira itu ustadz. Disuguhilah kopi dan dipersilakan duduk. Saat Rina bercerita tentang kejadian aneh di rumah dan meminta didoakan, kakak itu hanya diam, menatap lurus ke arah pintu. Gak lama kemudian, tamu lain berdatangan dan suami Rina pulang. Dari depan rumah terdengar suara suaminya berkata, Sayang, ini Pak Ustadz Tata yang mimpin pengajian. di detik itu juga Rina langsung shock. Kursi tempat kakek tua tadi duduk kosong. Kopi masih utuh dan hangat. Orangnya hilang begitu aja. Rina berusaha berpikir positif. Tapi di tengah tahlil, dia melihat sosok kakek tua itu lagi berdiri di depan rumah. Tatapannya tajam, bikin dada sesak. Dan yang bikin Rina spontan menjerit, kakek itu mengangkat tangannya dan menunjuk tepat ke arah wajahnya. Ibunya bertanya kenapa, tapi saat Rina melihat lagi ke depan, sosok itu udah gak ada. Sejak malam itu, mimpi buruk mulai datang. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang menjijikan. Sosok kakek tua itu muncul dengan tubuh kurus kering, air liur menetes, dan bersikap cabul. Rina merasa dilecehkan dalam mimpinya sendiri berulang kali sampai dia benar-benar takut tidur. Hubungan rumah tangganya ikut berubah. Rumah makin panas, emosi makin pendek, pertengkaran muncul dari hal sepele. Beberapa bulan kemudian, Rina hamil. Tapi teror justru makin parah. Hampir setiap malam terdengar suara seperti pasir ditaburkan di atap, langkah kaki berlarian di ruang tengah, dan tercium bau amis yang menusuk.
Suara apa itu? Memasuki trimester akhir, Rina bermimpi kakek tua itu lagi. Dalam mimpi itu, sosoknya bergelantungan di pilar kamar, telanjang, tulang rusuknya terlihat jelas, air liurnya menetes ke wajah Rina. Saat dia mencoba berteriak, suara tercekat. Kakek itu melompat ke atas tubuhnya dan memperkosanya. Rina terbangun sambil menangis dan meronta. Perutnya sakit luar biasa. Darah mengalir dan malam itu dia keguguran. Kesedihan itu belum sempat reda, tapi teror belum berhenti. Malam pertama setelah keguguran, Rina terbangun karena mendengar suara seperti orang mengunyah. Di sudut kamar, sosok kakek tua itu jongkok membelakanginya. Saat dia berbalik, yang dimakan adalah janin bayi. Rina langsung histeris berteriak mengatakan bahwa makhluk itu memakan anak mereka. Setelah itu, mereka berdua mendengar suara gemuruh seperti taburan pasir yang diakhiri ledakan di atap rumah. Paginya, di sudut belakang rumah ditemukan tanah basah dan kembang setaman. Sejak saat itu, suami Rina akhirnya percaya dan membawa Rina ke orang pintar. Dari situlah terungkap bahwa ada santet yang menyasar nyawanya. Di saat yang sama, suaminya mengaku bahwa sebulan sebelum pernikahan, dia berselingkuh dengan bawahannya. Hubungan itu berakhir buruk dan perempuan tersebut sempat mengucapkan sumpah serapah. Mengatakan bahwa rumah tangga mereka tidak akan bahagia dan suaminya akan kembali kepadanya. Sejak kebenaran itu terungkap, teror di rumah justru semakin intens. Tahun-tahun berlalu, Rina hamil lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Anak itu tumbuh normal sampai usia 7 tahun. Suatu hari, Rina menyimpan daging di kulkas untuk acara ulang tahun anaknya. Tapi keesokan harinya, daging itu hilang. Saat masuk ke kamar anaknya, Rina menemukan sisa daging bekas gigitan di atas kasur dan anaknya pingsan di lantai. Saat sadar, anak itu meracau sambil tantrum mengatakan dia ingin tidur. Malamnya, Rina bermimpi sosok kakek tua itu menjilati anaknya. Dan yang bikin Rina lemas, anaknya terlihat nyaman dan tersenyum ke arahnya. Setelah itu, kejadian aneh kembali bermunculan. Keramik rumah meledak, isinya tanah kubur dan kembang. Kelabang keluar dari sela lantai, suami Rina akhirnya memasang CCTV dan terekam banyak hal janggal. Kursi terbalik sendiri, helm terlempar, dan satu momen yang bikin merinding banget, Rina hampir tertimpa pot gantung. Pak Yai yang menangani mereka mengatakan bahwa jika dalam 4 bulan tidak ditolong, kemungkinan terburuk dan terjadi pada Rina dan anaknya. Sekarang, Rina dan keluarganya sudah pindah sementara dan rutin menjalani pemulihan. Terornya memang mulai berkurang, tapi belum sepenuhnya hilang. Anaknya masih sering tantrum dan beberapa kali menunjukkan perilaku aneh. Rina cuma bisa berharap semua ini benar-benar berakhir. Dan jujur ya Sourcers, cerita ini bukan cuma soal horor gaib, tapi juga soal kesalahan manusia yang dampaknya bisa panjang banget dan menakutkan. Nah Sourcers, itulah bahasan kita kali ini tentang teror santet getih ireng. Namun perlu diingat, seburuk-buruknya penyakit pasti ada obat dan penawarnya. Oke Sourcers, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Click Source ya. Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.